semuanya, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya di Semua Bisa Matematika. Lama sekali tidak upload video ya. Nah, video kali ini kita belajar tentang persamaan eksponen part 2, kelanjutan dari part pertama. Mungkin yang part pertama bisa kalian cek dulu di sini atau nanti saya kasih di deskripsi ya. Semoga materi ini bermanfaat. Masih ada 2 pembahasan lagi untuk part 3-nya mungkin ya. Jadi nantikan lagi video selanjutnya. Kita belajar untuk yang ini dulu. Selamat belajar. Bentuk yang keempat. Pendengan AFX sama dengan BGX. Nah, ini berarti FX sama dengan 0. Oh, ini bukan GX ya, tapi dia sama. AFX dan juga BFX. Nah, kalau di atasnya sama, pangkatnya sama, berarti FX-nya sama dengan 0. Ini bentuknya. Oke, sebagai contoh, misalkan saya punya 3 pangkat X tambah 5 sama dengan 5 X tambah 5, diminta untuk mencari HP-nya, X-nya berapa. Nah, kita lihat bahwa si X tambah 5 pangkatnya adalah sama-sama seperti yang di sini ya. Pangkatnya ini sudah sama, berarti kita bisa menyimpulkan bahwa X tambah 5 sama dengan 0. Nah, berarti X sama dengan berapa? Minus 5. Jadi HP-nya adalah X sama dengan minus 5. Begitu ya, itu untuk contoh pertama. Untuk contoh kedua, misalkan ada 2x min 10 sama dengan 3 2x min 10. Nah, diingat-ingat bahwa di bagian pangkat itu sudah sama ya, berarti fx sama dengan 0. Berarti kita bisa mendapatkan x-nya berapa? X-nya 10 bagi 2, 5. Begitu ya. Untuk contoh yang lain, misalkan ada setengah pangkat x kuadrat min 2x min 3 dengan 1/3 x kuadrat min 2x min 3. Nah, kita melihat bahwa pangkatnya sudah sama ya, berarti dia sebagai fx. Fx sama dengan 0, berarti x kuadrat min 2x min 3 sama dengan 0. Karena dia bentuk persamaan kuadrat, berarti kita faktorkan. Berapa kali berapa yang hasilnya min 3? Kalau kita tambah hasilnya min 2, yaitu min 3 dan 1. Berarti x min 3 dan x plus 1 sama dengan 0. Di sini kita bisa mendapatkan x yang pertama dan x yang kedua, yaitu kita pindah ruas jadi 3. Ini kita pindah ruas menjadi min 1. Jadi HP-nya bisa kita tuliskan min 1 dan 3. Itu untuk yang bentuk keempat dengan bentuk seperti ini ya. Kemudian kita lanjutkan ke bentuk yang kelima. Bentuk yang kelima adalah A pangkat fx sama dengan B pangkat gx. Nah, ini kita bisa mengubah, ini misalkan ya, misalkan dengan si A kurang dari sama dengan B, kemudian A dan B itu kurang lebih besar dari 0, A dan B itu tidak boleh sama dengan 1, dan fx itu tidak sama dengan gx. Tidak sama ya, kenapa? Karena kalau sama kita balik lagi ke yang keempat tadi. Kalau dia atasnya sama, kita balik ke yang 4 tadi. Nah, contohnya seperti apa sih? Atau penyelesaiannya seperti apa sih? Ini akan menjadi log A pangkat fx sama dengan log B pangkat gx. Oke. Contohnya seperti apa sih contohnya? Oke, kita masuk ke contohnya. Jadi, semisalkan ada 3 pangkat x tambah 2 sama dengan 2 pangkat 3x. Nah, kita lihat ini. Di sini atas bawah itu berbeda, yang dipangkatkan berbeda, yang tidak juga berbeda ya. Ini 3, ini 2, yang atas juga berbeda. Nah, caranya adalah kita tahu bahwa suatu pangkat
kalau kita ada A pangkat N itu kan artinya A pangkat M tambah N. Nah, begitu juga dari yang ruas kanan bisa kita ubah menjadi ruas kiri. Berarti ini bisa kita rubah menjadi 3 pangkat X dikali 3 pangkat 2 ya. Nah, ini berarti artinya apa? Ini pun juga sama ya, yang A pangkat MN itu artinya A pangkat MN dikali ya. Begitu juga dengan ini, berarti bisa kita pisah menjadi seperti ini ya. Nah, menjadi seperti apa? Ini itu adalah 3x, ini 9, 2 pangkat 3 itu 8 pangkat x. Oke, kita kumpulkan menjadi 1. Berarti 3 pangkat x per 8 pangkat x sama dengan 1/9. Loh, kok 1/9? Nah, ini kan begini ya. 3x kali 9 ini kan artinya 1 ya. Kalau dia ditinggalkan enggak 0 ya, tapi 1. Itu kali. Nah, ini kita pindah-pindah ruas. Begitu. Kalau sudah ketemu begitu, kita bisa mencari x-nya, yaitu dengan logaritma. Jadi kita samakan logaritmanya log 3 pangkat x per 8 pangkat x, atau bisa saya tulis begini sebentar. Berarti ini kan pangkatnya sama, berarti bisa saya tulis begini ya. Ini log 1/9. Nah, ada sifat logaritma yang bahwa apa? Log A pangkat B itu artinya B log A. Pangkatnya dipindahkan ke depan. Berarti ini menjadi apa? X log 3/8 sama dengan, untuk logaritma itu sendiri kita bisa mengubahnya dalam bentuk pangkat ya. Tapi misalkan masih seperti ini. Nah, berarti bisa kita lanjutkan dengan X sama dengan log 1/9 dibagi dengan log 3/8. Begitu ya. Nah, dari sini itu ada apa namanya? Ada sifat lagi di mana B log A itu artinya P log A per P log B. Gitu. Jadi misalkan ada 2 log 5, itu bisa jadi log 5 per log 2. Nah, berarti ini kita bisa jadikan menjadi 3/8 log 1/9. Gitu ya. 3/8 log 1/9. Jadi kesimpulannya dari itu semua HP-nya adalah 3/8 log 1/9. Memang di materi ini kalian sudah harus bisa tahu apa itu logaritma sifat-sifatnya ya. Mungkin bisa saya sendirikan untuk video sifat-sifat logaritma, tapi untuk sementara seperti ini dulu gitu ya. Oke, kita lanjutkan ke bentuk yang ketiga, yang keenam ya berarti ya. A pangkat fx ke kuadrat ditambah b A fx tambah c sama dengan 0. Nah, ini kita ubah nanti dalam bentuk persamaan kuadrat ya. Sebagai contohnya, misalkan ada 2 pangkat 2x tambah 1 min 2 pangkat x min 6 sama dengan 0. Diminta untuk mencari HP-nya. Langkah pertama adalah kita tahu bahwa, balik lagi ya ke sifat pangkat ya, bahwa dia penjumlahan itu artinya dia dikali. Sama seperti yang A kali AN yang tadi sudah kita bahas di nomor sebelumnya kan menjadi penjumlahan. Berarti ini bisa kita pecah menjadi 2 pangkat 1, 2 pangkat X min 6. Begitu. Kemudian dari sini kita bisa mendapatkan bahwa menjadi gini, 2 dikali 2 pangkat X seperti ini, X min 6. Nah, ini kita pecah sendiri ya, seperti yang di sifat sebelumnya kita bahas. Oke. Nah, dari sini kita bisa memisalkan bahwa 2 pangkat X itu misalkan sebagai Y.
Kalian boleh memisahkan sebagai apapun, sebagai A, sebagai B, sebagai C, atau apapun. Berarti ini menjadi apa? 2y kuadrat, kan 2x diubah menjadi y. Y ini kan 2x min 6 sama dengan 0. Oke? Nah, baru kita apakan? Kita faktorkan. Nah, hasil pemfaktorannya berapa? Berarti plus 3 dan min 2. Ya, berarti y-nya min 3 per 2, yang di sini y-nya sama dengan 2. Nah, untuk sekarang, untuk y sama dengan min 3 per 2, itu artinya apa? Kita tahu y-nya itu adalah 2 pangkat x, berarti min 3 per 2. Nah, x-nya ada nggak penyelesaiannya? Tidak ada ya. Ini sama seperti yang di sifat sebelumnya, bentuk persamaan yang sebelumnya ya. Kalau misalkan ada yang sama, nah berarti kita mencari yang sama ya bawahnya ya. Karena itu tadi tidak ada, tidak bisa dibentuk menjadi 2 kuadrat. Ini kan tidak bisa dibentuk menjadi 2 kuadrat. 2 pangkat, maaf, bukan 2 kuadrat, 2 pangkat. Berarti dia tidak ada yang memenuhi. Oke, nah sekarang untuk y sama dengan 2, berarti kan 2x sama dengan 2. 2 itu kan pangkat 1, berarti x sama dengan 1. Jadi HP-nya hanya ada 1, yaitu si 1 itu sendiri. Seperti itu ya. Jadi kalau dia bentuknya seperti ini, itu pasti masuk ke permisalan. Pasti masuk ke permisalan. Nah, semoga bisa dipahami untuk ini. Kemudian untuk latihan kalian, kerjakan ini untuk latihan soal saja, oke? Oke, ini untuk latihannya. Sebentar, oke, kita lanjutkan sebentar. Oke, misalkan ada bentuk yang begini. Bentuk persamaannya adalah, berarti bentuk persamaan ketujuh ya. Oke, persamaannya adalah fx pangkat gx sama dengan 1 dengan si fx itu tidak sama dengan gx. Itu syaratnya. Oke, itu ada langkah-langkahnya. Yang pertama, gx sama dengan 0, karena ruas kanan nilainya 1, berarti gx harus sama dengan 0. Jadi gx nya harus sama dengan 0 karena ruas kanan sama dengan 1. Oke, langkah kedua adalah fx sama dengan 1, karena jika fx sama dengan 1, maka bilangan 1 dipangkatkan berapapun nilainya akan menjadi 1. Oke, yang ketiga, jadi ini tadi karena ruas kanan nilainya 1 ya, maka gx nya 0. Kemudian yang fx sama dengan 1, jika fx sama dengan 1, bilangan 1 dipangkatkan berapapun akan hasilnya 1. Kemudian fx sama dengan min 1 dengan syarat gx harus genap. Gx-nya harus genap. Sebagai contoh, misalkan ada soal 4x min 3, 3x tambah 6 sama dengan 1. Kemudian diketahui bahwa fx-nya adalah 4x min 3, gx-nya adalah 3x plus 6. Ini sesuai dengan yang ada di atas tadi ya, fx pangkat gx. Berarti ini fx pangkat gx, berarti ini fx pangkat gx gitu. Terus persamaan yang pertama adalah fx pangkat gx sama dengan 1 benar jika, nah jika apa? Jika sesuai dengan yang syarat tadi di atas, langkah tadi yang di atas. Yang pertama adalah gx sama dengan 0, kemudian fx sama dengan 1, fx sama dengan minus 1, untuk gx genap dipenuhi. Nah, kita selidiki satu persatu. Gx sama dengan 0, berarti 3x tambah 6 sama dengan 0. 3x sama dengan minus 6, x sama dengan minus 2. Ya.
Nah, terus yang kedua adalah fx sama dengan 1, 4x min 3 sama dengan 1, 4x sama dengan 1 ditambah 3, berarti x-nya ketemu 1. Oke, kemudian yang ketiga adalah tadi apa? Fx sama dengan min 1, berarti 4x min 3 sama dengan min 1. 4x sama dengan min 1 tambah 3, 4x sama dengan 2, x-nya ketemu 2/4 setengah. Nah, untuk fx min 1, untuk fx sama dengan min 1 memenuhi jika gx nilainya genap. Kita uji dulu apakah x sama dengan setengah, gx itu nilainya genap. Jadi ini kan syaratnya adalah gx nilainya genap ya. Syaratnya untuk yang ini gx nilainya genap. Nah, kita ujikan terlebih dahulu apakah ini gx-nya nilai genap. Caranya gimana? Kita masukin ke g-nya. Dengan x-nya kita ganti dengan setengah. Karena ini x-nya setengah ya. Berarti gx-nya tadi adalah 3x tambah 6. Berarti 3 kali setengah ditambah 6. 3/2 ditambah 6, yaitu 7 setengah. Nah, karena 7 setengah itu bukan bilangan genap, berarti karena ini bukan bilangan genap, ya, bukan bilangan genap, berarti x sama dengan setengah ini bukan himpunan penyelesaian. Nah, berarti yang merupakan himpunan penyelesaian yang mana? Ya, berarti yang ini tadi nih, hasilnya berapa ini? Min 2 dan 1. Nah, hanya itu. Jadi, HP-nya itu hanya si min 2 dan 1 itu. Jadi, yang si setengah ini tidak termasuk ke himpunan penyelesaian karena hasilnya bukan bilangan genap. Gitu ya. Untuk persamaan berbentuk yang fx tadi. Jadi kalau misalkan belum jelas bisa di reply ulang ya. Oke, ini untuk latihannya saya tambahin di atas. Mana tadi ya soal latihan? Oke, biar ada yang soal seperti itu. Misalkan 5 min 2x pangkat 3 tambah 2x min x kuadrat sama dengan 1. Nah, coba apakah dia ketemunya 3 HP, apakah 2 HP seperti yang di bawah? Silahkan nanti dicoba. Kemudian masih ada 2 sifat lagi. Mungkin kita lanjutkan di video selanjutnya kali ya, supaya tidak terlalu lama. Gitu ya. Semoga bisa bermanfaat. Demikian video pembelajarannya, semoga bisa bermanfaat untuk kalian. Kita lanjutkan dua persamaan jenis lagi di video yang lain, di part 3, supaya tidak terlalu panjang ya untuk latihannya atau untuk pembelajarannya. Oke. Jadi nantikan di video part 3 dan ada lagi nanti video-video selanjutnya. Oke, terima kasih. Selamat belajar. Sukses buat kalian. Tetap menjadi pribadi yang fantastis. Bye-bye.